Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikal muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini. Terakhir kita membahas ini ya, kata ganti orang, independen dan terlampir. Hari ini kita awali lagi dengan hafalan yang lain. Mumpung masih fresh ya. Jadi Hana gitu aja sekarang. Di sesi pertama, Hana kasih yang eh, berat-berat karena masih fresh. Nah, nanti sisa waktunya kita habiskan dengan materi yang lebih santai. Sekarang kita hafalkan ini. Nih. Ba, ta, kaf, lam, waw. 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 Teman-teman juga ikutin, mau mute, unmute, terserah. Dan suaranya dikeluarkan. Ba, ta, kaf, lam, waw. Ba, ta, kaf, lam, waw. Ba, ta, kaf, lam, waw. Oke, sekarang Hana mau coba hapus dulu. Ya, diulangi. Ba, ta, kaf, lam, waw. Ba, ta, kaf. Batakaf lam wow. Batakaf lam wow. Batakaf lam wow. Batakaf lam wow. Oke, ba, ta, kaf, lam, waw. Hafal ya. Nah, ini baris pertama. Ada 5 huruf. Anggap aja satu, karena langsung dibaca satu kali kan. Ba, ta, kaf, lam, waw. Min, fi, an. Min, fi, an. Min, fi, an. Min, fi, an. Pi. Min, fi, an. Min, fi, an. Mimpian. Ini ingat aja kata mimpi. Mimpian. Mimpian. Oke. Mimpi. Mimpian. Mimpian. Oke ya, hapus. Nah, Minfian. 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 Oke ya, silakan diulangi 3 kali. Oke, mulai dari awal. Bata kaf lam waw min fi'an. Minfi'an. Bata Batakaf lam wow. Minfi'an. Batakaf lam wow. Minfi'an. Batakaf lam wow. Minfi'an. Batakaf lam wow. Minfi'an. Oke, sekarang Hana hapus. Hana ganti di sini. Ala, hatta, ila. Ini ada ininya semua ya, ada alif maksurahnya semua. Dan panjang-panjang semua.
ala, hatta, la, ala, hatta, ila, ala, hatta, ila. Seperti itu. Ulangi lagi 3 kali. Al- Allah, Allah, hatta, ila. Itu panjang ya belakangnya ya. Iya, panjang. Allah, oke. Nah, ini ya. Allah, Allah, Hatta. hatta, hatanya juga panjang. Mhm. Ila, La, hatta, ila. Oke, ini Hana hapus lagi. Allah, La, hatta, ila. ila, Hmm. Allah, hatta, ila. Allah, hatta, ila. Allah, hatta, ila. Oke, Allah, hatta, ila. mantap. Eh, jadi ada 3 baris ya. Tiga kelompok. Bata kaf lam waw. 1. Min fi an. 2. Ala hatta ila. 3. Bata kaf lam waw. Min fi an. Ala hatta ila. Bata kaf lam waw. Min fi an. Ala hatta ila. Bata kaf lam waw. Min fi an. Ala hatta ila. Tuh, boleh diulangi lagi. Bata kaf lam waw, mimpian, ala, hatta, ila. Bata kaf lam waw, bata kaf lam waw, Hmm, min fi'an, ala, hatta, ila. Oke. uh, Ya. bata kaf lam waw, min fi'an, ala, hatta, ila. Oke, ini Hana hapus lagi. Coba tanpa lihat. Ila. Bata Uh, kaplamo. ba, bata kaf waw, mimpian, ala, ila. Hatta ila. Oke. Sekali Bata lagi. kaf lam waw, mim fi'an, ala, ila. Ala hatta ila ya. Hatta ila. Ya, ya, ain ya. Mm-mm. Nah, teman-teman, ini namanya huruf jar. Huruf jar. Huruf jar. Kan? Ya, Eh, apa itu huruf jar? Kita belajar status ya, isem. Apa aja statusnya isem? nasab, Iya, ropak dulu. Hmm. Ropak, nasab, bapak dan nasab jar. iya, jar. Nah, kalau yang ini, Jar kepemilikan. pintar. Nah, ini huruf yang barusan kita hafalkan namanya huruf jar. Huruf jar. Huruf jar, dia itu ingat kan kita beberapa waktu yang lalu mengalami musibah COVID-19, ya kan? Nah, Ya, COVID-19 itu menular kan teman-teman. Kalau misalnya kita di jarak dekat sama orang yang ada penyakit COVID, kita bisa tertular. Nah, jadi COVID itu menularkan penyakitnya ke orang yang dekat dengan dia. Sama dengan huruf jar ini dia menginfeksi huruf yang di sebelahnya.
menjadikan huruf tersebut atau isem tersebut statusnya jadi jar gitu. Nah, huruf jar ini hanya bisa menginfeksi isem. Kan ada isem fi'il harf ya. Kata-kata tiga jenis kata, ada isem, ada fi'il, ada harf. Nah, huruf jar ini hanya bisa menginfeksi isem, menginfeksi isem gitu. Jadi kalau misalnya ke fi'il, fi'il mah kebal, nggak kena, sudah imun. Nah, kemudian apa yang terjadi kepada isem yang diinfeksi sama huruf jar? Isem tersebut eh, menjadi jar, statusnya jar. Kan ada status rofak, nasab jar. Kalau sebuah isem terinfeksi huruf jar, maka dia akan berstatus jar. Makanya disebut huruf jar ya kan? Karena dia menjadikan isem jar. Kemudian kayak COVID-19, kalau misalnya jaraknya jauh, nggak akan ketularan. Makanya kita ada namanya apa? Disuruh jaga jarak gitu kan waktu wabah COVID itu. Karena COVID hanya bisa menyebarkan menginfeksi orang yang di dekat dengan dia. Sama dengan huruf jar, hanya bisa menginfeksi isem yang tepat berada setelah dia. Kalau misalnya ini ada huruf jar ala misalnya. Nah, kemudian isemnya jauh, ada kata lain, ada fiil dulu, ada harf dulu, baru kemudian ada isem, nggak bisa jauh-jauh, nggak mempan. Ya, jadi harus isem tersebut di sebelahnya. Hanya bisa mengin- men- menginfeksi isem yang berada tepat di sebelahnya atau setelahnya, tepat setelah. Jadi kalau isem duluan baru huruf jar nggak jadi. Harus datangnya setelah jar pas di sampingnya seperti itu. Nah ini mungkin teman-teman juga menyadari ya huruf. Jadi ada tiga kata isem, fi'il harf. Nah ini termasuk kelompok harf ya, gitu. Sekarang kita kasih contoh. Yang paling sering teman-teman dengar, yang paling sering teman-teman sebut, oh, bukan paling, yang sering teman-teman gunakan sehari-hari, apa coba? Sebelum memulai sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena tulis sampai sini saja ya. Bismillah. Nah, bismi, ya kan? Kenapa? Karena ba. Sebenarnya ini terdiri dari dua kata, teman-teman. Ba, gini, sama isem. Kan nama kan, isem itu bisa diartikan sebagai nama. Jadi nama Allah gitu. Ba. Ba termasuk huruf jar karena ba ta kaf lam waw. Ba huruf jar yang pertama malahan. Apa Hana bilang? Kalau ada huruf jar, dia akan menginfeksi isem yang datang tepat setelahnya. Makanya ismi jadi ya makanya ini jadi ismi. Gak pernah kan bismillah, bismillah, selalu bismillah. Hmm. Sekarang tahu kan? Gitu. Karena Hmm. ada huruf ba. Nih, oke. Kemudian lagi surat surat yang pendek. Wal, Qul huwallahu ahad. oke belum. Di sini wal as Wal asr. apa? Coba. Wal asr. Ya, harokat untuk ro wal as ri. Sri. Nah, karena ada wa ba ta Wow. kaf lam wow. Wow. Nah, Oh. gitu. Wal asri. Ini teman-teman sebenarnya Hana Hana apa sharing pengalaman Hana sendiri ya. Waktu Hana kecil gitu.
Suka kepo. Mm-mm. Kan kita kalau baca Al-Quran itu yang harokat terakhirnya nggak pernah disebutin. Nah, kayak Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak akan ada kita dengar orang baca Alhamdulillahirabbil alamina, Ar-Rahmanir Rahim, gitu kan nggak pernah. Pasti harokat akhirnya Mm-mm. ah, ah, nggak pernah disebutin. Jadi ada kadang orang atau imam yang baca Al-Fatihahnya digabungin, kan harus tahu harokat terakhirnya supaya bisa langsung menyambung ke ayat selanjutnya. Jadi Hana bertanya-tanya, Mm-mm. kok bisa Pak Ustadz itu atau Pak Imam itu tahu harokat terakhirnya U, A, I atau apa gitu ya kan? Eh, Mm. apa rahasianya? Bagaimana kok tahu? Oh, ternyata seperti ini. Akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian, oh terjawab Mm. gitu. Jadi kita udah pasti tahu, itulah hebatnya orang Arab gitu ya. Wal asr, udah tahu wal asri. Nggak akan mungkin orang bilang wal asru atau wal asro. No, no, pasti wal asri gitu. Biiznillah, kan biizni, biiznillah. Bismillah ya. Nah, ya kan biizni, seperti itu. Oke, apalagi huruf ta. Ta ini oke. Apa sekalian Hana kasih contoh artinya juga ya? Oke, nggak apa-apa. Bi itu artinya dengan. Ini untuk artinya nggak apa-apa sebagai tambahan saja ya. Jar wa majrur. Hmm. Oh, ini huruf F lewat. Hmm. Kahana, Kak, Jadi, jar wa majrur itu artinya apa sih? ya ini dia. Sinonimnya apa ya? Tunggu dulu. Oke. Jadi ini kan huruf jar, ba. Ini kan jar ya kan? Nah, Iya. isem yang diinfeksi oleh jar ini namanya Mm. majrur. Oh, Iya, jadi jar wa majrur. Jadi huruf jar dan kata yang dijadikan jar gitu. Artinya jar wa majrur itu. Mm-mm. Majrur itu artinya dijadikan jar. mm. Huruf yang Iya. diinfeksi oleh jar ya. Jadi Mm-mm. huruf yang diinfeksi oleh jar gitu ya? Isem yang diinfeksi oleh jar. Oh, Mm-mm. Kan selalu isem kan yang diinfeksi kan? iya iya. Oke. Nah, jadi ini wal asri namanya jar wa majrur. Itu nama fragmennya. Ingat kan kita kemarin sedang belajar idhofah. Ingat kan mudhaf dan mudhaf ilaih? Karena Iya, sampaikan kepada teman-teman ada 5 fragmen. iya. Salah satunya itu ya, mudaf. Iya. Kita belajar idhofah atau mudhaf mudhaf ilaih. Kemudian yang kedua kita pelajari sekarang adalah jar wa majrur. Nah, ini yang sedang kita pelajari. Itu. Maka wa adalah huruf jar, al asri adalah majrur. Nah, wal asri jar wa majrur. Jar wa majrur. Seperti itu. Eh, kita kembali lagi. Ba artinya dengan. Ini mana harus cek dulu karena banyak sekali terjemahan untuk ba ya. Oke. Ya, kayak di dalam basmalah kan Bismillah dengan nama Allah gitu kan. Ba itu artinya dengan. Kemudian ada waw kayak wal asr. Nah, waw di dalam Al-Quran itu banyak seringkali juga diartikan dengan dan, ya kan? Eh, ada waw yang artinya dan. Nah, waw yang artinya dan, Minal jannati wan nas. ya minal jinnati wan nas. Pintar. Ini udah huruf jar lagi. Oke.
Minal jinnati wan nas. nah coba dulu min bata kaf lam waw habis Min min fi'an, nah min min ya kan fi'an, min ya kan nah makanya eh minal jinnati ti ti sorry ini salah minal jinnati minal jinnati jar i kan karena ada min minal jinnati wan nasi. Eh, ini bukan huruf jar. Oke, contohnya ini nggak pas. Ini pelajaran yang lebih tinggi lagi. Tunggu Ana cari contoh yang lain biar lebih jelas. Mana ya? Contohnya. Yang banyak wanya apa wah? Tunggu. Hmm, wah, wama enggak bagus. Waman enggak juga. Ya, silakan. Yang punya, yang ada hafalan Al-Quran atau apa, bisa kasih contoh huruf wa yang ada huruf wa-nya. Kita cari-cari. Walak dolin. Waladhdallin. Oke, bisa. Nah, ini dia. Waladhdallin kita tulis dulu. Nomor tiga sudah. Ah, ya, kita. Waladhdallin. Kemudian lagi di sini ada yusabbihuna laila wan nahar. Oke. Nanti biar enak biar ini dihapus. Oke. Ana bilang eh, wa seperti di wal asri. Nah, ini merupakan huruf jar dan fungsinya huruf jar yaitu menjadikan isim statusnya jadi jar. Makanya habis huruf wa ada al asri, bukan al asro atau al asru tapi al asri karena apa? Dia terinfeksi oleh huruf jar yaitu waw di sini. Nah, ada lagi misalnya was sama iwat parit ya, gitu. Kemudian lagi waktu ini was zaituni, Wazaitun, was zaituni, ya kan? Waktu risi ini kita lihat surat At-Tin. Waduha juga bisa ya Ustazah. Wadduha nanti dulu.
Aduh, buat atin, atin. Nah, ini dia. Nah, seperti teman-teman bisa lihat. Wati ni, wazaitu ni, waturi. Ya kan? Ah, gitu. Jadi wa, karena ada wa, dia jadi i, i. Seperti itu. Nah, ini namanya wa huruf jar. Bagaimana kita tahu? Karena isim yang setelahnya ada diakhiri dengan kasrah atau i. Statusnya jar. Tapi dalam Al-Quran juga banyak huruf waw lain. Salah satunya yang sering diartikan dan. Gitu ya. Misalnya ini amanu wa amilu, beriman dan mengerjakan amal soleh. Ini wa di sini diartikan sebagai dan. Kenapa kita tahu? Karena ini amilu. Harusnya kan kalau misalnya waw huruf jar, amili gitu. Atau amilin. Sedangkan ini bukan. Bukan jar ya. Makanya ini bukan waw huruf jar. Tapi waw yang artinya dan. Seperti itu. Dan ini yusabbihuna laila wan naharo. Ini wa kak, oh ini huruf jar kak. Lihat dulu. Oh bukan an-nahari, tapi an-naharo. Berarti ini waw yang artinya dan. Sedangkan waw huruf jar artinya bukan dan. Artinya itu eh, kalau bahasa Indonesia itu aku bersumpah demi gitu loh. Kalau orang Arab mau mengucapkan sumpah, mereka pakai huruf wa itu tadi. Itu. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya demi ya. Kayak wal asri, demi masa, kan gitu. Tapi sebenarnya aku bersumpah demi al asri. Aku bersumpah atas nama atini, atas nama buah tin dan buah zaitun, kan gitu. Eh, aku bersumpah demi bukit Sin, demi bukit Sinai atau atas nama bukit Sinai, seperti itu. Nah, ini wow huruf jar digunakan untuk ketika kita mau mengucapkan sumpah. Sedangkan huruf waw yang bukan jar artinya dan. Nah, beda teman-teman ya. Itu. Jadi jangan salah mengidentifikasi mana huruf waw yang jar, yang huruf jar, mana yang huruf waw yang artinya dan. Kenapa? Ya pasti terjemahan bakal kacau kalau kita nggak bisa mengidentifikasi mana yang waw huruf jar dan mana yang waw artinya dan. Itu. Itu fungsinya. Kemudian lagi di sini sekalian aja kita lihat kalau ada huruf jar lagi di sini. Nah, fi, bata, kaf, lam, waw, min. Min fi'an, min Nah, fi. fi'an. Makanya fi ya kan? Ahsani. Mm-mm. Nah, ahsani. Kenapa? Karena ini jar wa majrur. Huruf jar dan ahsani majrur. Oke. Lagi kalau majrur ghairu mamnun Wama yukadzibul Wa'abidin al-Simuk Hakimin. Nah, oke. Di surat Al-Falaq, coba. Qul huwallahu a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Qul a'udzu, Lam yalid walam yulad. Lam tunggu. Qul a'udzu bi, birabbil falaq. bi ya kan? A'udzu Ba. birabbil
Robbi. Nah, makanya Robbi kan bukan birobbu, bukan birobba, tapi birobbi. Min, bata kaf lam waw, min. Min fi'an. Iya, Hmm. makanya ini min syarri, bukan min syarra atau min syarru, tapi min pasti min syarri. Wa min syarri lagi. Wasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fi bata kaf lam waw Ya. min fi, ya kan, al uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Gitu. eh Kemudian ta, min artinya dari ya. Udah, anak kira teman-teman udah tahu semua nih, familiar ya. Min artinya dari, bi artinya dengan. Kalau ta itu sama kayak huruf waw, digunakan ketika kita mau mengucapkan sumpah, tapi ta jarang sekali digunakan ketika oh, mau mengucapkan sumpah. Kenapa? Karena ketika seseorang bersumpah menggunakan huruf ta, itu artinya sumpahnya tuh lebih lebih berat, dia tuh lebih serius gitu loh. Kan kalau kita orang Arab sering bilang wallahi gitu, wallahi misalnya apa kayak itu kan, itu masih level biasa seperti itu. Tapi ketika orang bilang tallahi, itu udah aku benar-benar bersumpah gitu loh. Penekanannya ada di situ pakai ta. Fungsinya sama, hanya saja beda derajat gitu, beda level sumpah. Kalau ini bersumpah levelnya udah tinggi bang, udah tinggi daripada wa. Jadi tallahi la akidanna, itu ketika Nabi Ibrahim bersumpah akan menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Jadi kata Nabi Ibrahim bukan wallahi, tapi tallahi. Lihat aja kalian. Aku bersumpah, benar-benar bersumpah, aku pasti akan menghancurkan berhala-berhala kalian. Gitu. Ya, tallahi uh, lakidanna asnamakum. Gitu. Jadi tallahi lebih tinggi level sumpahnya. Oke. Lam juga, kalau lam huruf jar itu harokatnya i. Jadi li, ya, bukan la atau bukan lu, tapi pasti li. Misalnya lirab alhamdu lillahi, ya kan? Lillahi. Nah, sekarang teman-teman tahu kalau kata Allah saja dia ada huruf alifnya, ya kan? Seperti ini. Ini sebenarnya satu kata. Apa? Ya Allah gitu. Tapi kalau alifnya nggak ada, seperti ini, seperti yang di sebelah kanan, sebenarnya ini malah dua kata. Kata li sama Allahi. Nah, li itu huruf jar, makanya kata Allah statusnya jar, majrur jadinya kan. Lillahi. Li artinya untuk, gitu. Li artinya untuk. Teman-teman juga sering kayak di surat Al-Kafirun, ya kan? Lakum dinukum. Ya toh? Nah, Waliyadin. iya. Kalau ini kan la, bukan li. Maka ini bukan huruf jar. Ini la apa Kak? Huruf apa Kak? Nanti kita belajar jenis yang lain. Yang jelasnya teman-teman tahu kalau dia la atau kalau dia bukan li, maka dia bukan lam huruf jar. Ada lagi yang lain. Gitu. Jadi kalau lam huruf jar pasti li, lillahi.
Hmm, apalagi nih batakaf karena sungguhnya lupa sesuatu surat al tunggu dulu surat pengalaman sendiri pernah ikut tarawih jadi membaca surat Al-Qadar ya. Ah ya ini Al-Qadar. Hmm. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Gitu kan? Ah, ini pengalaman. Kan ada lailati itu 3 kali di dalam surat ini. 3 kali. Satu lailati, kemudian lailatu, kemudian lailatu lagi. Jadi Pak Imam bacanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Makmumnya lailati. Dikoreksi sama makmumnya kan. Oke, ulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatu. Wah, ulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar. Lailatu. Ah, gitu aja sampai berapa kali. Jadi imamnya itu bingung eh, yang mana harokatnya ini yang duluan. Maksudnya yang mana aja yang ti, yang mana aja yang tu. Gitu kan. Nah, jadi bagi yang menghafal Al-Quran, menghafal huruf jar bisa membantu. Inna anzalnahu fi. Oh, karena ada fi pasti lailati. Kan seperti itu. Pas eh, waktu kejadian tersebut, Hana belum belajar ini. Jadi Hana juga bingung. Ternyata sulit juga menghafal Al-Quran ya. Harus benar-benar tepat. Harokatnya pun tepat. Karena ternyata ada aja orang yang tahu gitu loh. Meskipun hanya berbeda satu harokat. Ada aja yang tahu. Jadi gimana sih caranya gitu? Oh, ternyata setelah belajar ada rahasianya. Karena fi pasti lailati. Kemudian wama adrokama ini kan ma tidak termasuk huruf jar. Nah, ini tentu saja lailatu kan seperti itu. Jadi pelajaran ini juga membantu bagi teman-teman yang membaca yang menghafal Al-Qur'an. Seperti itu. Nah, waktu itu ini Hana juga sebenarnya kalau mengingat itu sedih ya. Waktu itu imamnya salah terus-menerus. Jadi gimana? Pada ketawa, dijadikan lelucon, maksudnya nggak serius sholatnya. Hana pun dari situ Hana berpikir ini bukan sesuatu yang Hana inginkan. Nah, alhamdulillah jadi motivasi juga untuk mencari apa ya arti dari sholat yang sebenarnya, arti apa namanya jalan untuk memahami Al-Quran lebih baik seperti itu. Alhamdulillah, menjadi salah satu motivasi. Oke, lanjut lagi. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri? Lailatul Qadri khairun. Apa ini? Min. Makanya alfi. Min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fi. Kak, ini katanya kalau habis fi harokatnya i, ya kan? Gimana Kak Hana? Oke, teman-teman kenal sama Masih ingat? Ha, anak yang ceria, ya kan? Hmm. Anak yang ceria, ingat domir, huwa, huwa, hu, hi, huwa anaknya cemburu terus, huma, huma, hima, hum, him.
Iya, anaknya ceria. Makanya ha. Jadi ini adalah kata ganti orang atau domir yang terlampir. Anaknya kan terlampir. Makanya dia menempel seperti ini. Nah, domir terlampir bagaimana statusnya? Kalau orang tua selalu rofa. Kalau anak bisa nasab atau jar. Ingat kan, domir itu bandel, nggak mau ikut aturan. Dia punya aturan sendiri. Makanya ini fi, karena ha itu domir terlampir, dia bisa nasab atau jar. Sekarang kita tahu dengan pasti. Yang ha di sini pasti statusnya jar. Kenapa? Karena diinfeksi oleh fi. Sampai di sini bisa dimengerti? Insya Allah bisa. Oke, alhamdulillah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi. Ya kan? Makanya bi izni. Karena ba huruf jar. Izni jadi majrur. Jar wa majrur. Rabbihim min lagi. Kulli amrin. Kulli ya kan? Kulli. Tuh. Salamun hiya hatta. Bata kaf lam waw. Min fi'an ala hatta. Makanya hatta Ila. mapala'i. Oke? Seneng kan? Ah, jadi teman-teman udah mulai bisa melihat apa lebih ini ya, lebih spesifik gitu. Hana sendiri eh, lucu juga sih. Kayak misalnya tanazzalul malaikat waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ini kan satu ayat ya. Nah, karena kan ini huruf tulisan Arab ini kayaknya nyambung aja semua. Waktu dulu Hana belajar mengaji, Hana berpikir ini semua tuh satu kata. Satu kata. Karena nggak tahu bedainnya mana awal tiap kata, pemisahnya mana. Ya meskipun ada spasi, tapi kalau kalau sekarang kita bisa tuh, oh ada spasinya, ini ya bisa ditandai. Kalau di dalam Al-Quran, yang kertas itu, terutama yang nggak pernah Hana, seperti Hana yang nggak pernah mempelajari hal-hal seperti ini, nggak bisa membedakan spasi yang mana. Ini kayak malaikat itu kan kayaknya, ada juga nih spasinya, gitu. Nah, sekarang dengan mempelajari jenis-jenis huruf ini, alhamdulillah mulai kelihatan, oh ini satu huruf, oh ini satu huruf, ini ada dua huruf, warruhu, gitu, gitu. Nah, ini ngomong-ngomong wa, apakah ini wa huruf jar atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena isim yang selanjutnya statusnya apa ini? Ar-ruhu. U. Statusnya rafa. Sedangkan kalau huruf jar, isim yang setelahnya harusnya jar. Kalau jar itu i atau in, ya kan? Nah, kalau seperti ini warruhi, baru ini waw huruf jar. Karena ini warruhu, udah pasti ini bukan waw huruf jar. Ini waw yang artinya dan gitu. Seperti itu. Tanazzalul tanazzala malaikat dan ar-ruh gitu. Minggu am namun ya kata bermanfaat. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang jar wa majrur? Oke semua.
Ini pelajaran ini kalau di bukunya yang yang ada di kita ini di halaman berapa ya Kana? Aku cari-cari Halaman kok nggak ketemu. 27. Gitu ya. Iya, halaman 27. Ini. Half jar itu ya. Iya, harja. Ada poin yang ketiga di catatan tambahan. Jangan samakan wow harf jar dengan wow penghubung yang berarti dan. Nah, ini yang barusan kita pelajari. Ketika min atau an ditambahkan pada ma, maka penulisannya akan menjadi mimma dan amma. Oke. Nah, ini juga udah Hana jelaskan ketika ditambahkan. Hmm. Oh, ini penjelasan Hana salah ya, keliru ya. Aduh, terlalu banyak lam soalnya. Ketika ditambahkan ke dalam sebuah kata ganti orang, huruf lam dibaca lam, selain itu dibaca alif. Oke, nanti kita bahas lagi ini eh, setelah sholat ya. Kita sekarang jeda sholat dulu, baru kemudian kita kembali lagi ke sini. Oke, ini di halaman 27. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, karena benar-benar minta maaf ya teman-teman. Penjelasannya karena ulangi lagi. Untuk yang huruf la, ba, ta, kaf, lam, waw, ya kan? Nah ini untuk huruf la, eh, ketika dia diikuti oleh domir terlampir, seperti misalnya hu, gitu kan? Lahu, atau lakum tadi kayak di surat Al-Kafirun. Lakum, kemudian lana. Nah, ini harokatnya jadi fathah begini ya. Lahu, lakum, lana. Eh, lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Gitu ya. Tapi ketika digunakan dengan isem yang lainnya, selain domir terlampir, eh, dia jadi li. Seperti li rabbil alamin gitu ya. Li rabbi gitu. Atau lillahi seperti tadi. Bukan lallahi tapi lillahi. Gitu. Ini untuk huruf la. Jadi ada perbedaannya. Seperti ini. Bisa dimengerti? Oke. Aku belum ngerti karena Oke. Nah, jadi huruf la merupakan salah satu huruf jar. Ya kan? Kita kembali lagi lihat catatannya di sini. Kalau yang baris kedua ini dan ketiga udah ada harokatnya semua. Kayak min, fi gitu kan. An, ada semua harokatnya. Ala, hatta, ila, semua ada harokat. Yang di atas tidak ada harokatnya. Kenapa? Karena kayak untuk huruf ba, harokatnya bi. Ta, harokatnya ta seperti ini. Ka, ba. Waw, wa seperti ini. Untuk huruf la, khusus untuk huruf la, nah ini bisa la, bisa li. Ada dua pilihan.
Ada dua pilihan. Kapan kita menggunakan yang versi la dan kapan kita menggunakan yang versi li. Kalau misalnya lam huruf jar diikuti domir terlampir itu yang anak-anaknya itu kemarin, ya kan? Hu, hi, atau ha, anta jadi ka gitu. Nah, ketika diikuti domir terlampir seperti itu, kita pakai yang versi la seperti ini. Jadi kayak di surat Al-Kafirun tadi, lakum dinukum waliyadin. Kita nggak pernah bilang likum, tapi kita bilang lakum, walana, takmaluna, ya. Jadi eh, nggak pernah ini wanya nanti bilang pula. Lana akmaluna. Jadi nggak akan kita bilang lina, kita pasti bilang lana. Sementara kalau menggunakan isem selain domir terlampir, la jadi li. Seperti alhamdulillahi. Lillah. Kan? Kita nggak bilang alhamdulillahi, tapi alhamdulillahi. Misalnya ila fi Quraisyin, ya kan? Ila fi Quraisy, ila fi. Nah, ini kita pakainya li. Kita nggak bilang la ila fi Quraisy, tapi kita bilang li ila fi Quraisy. Jadi ini ada dua versi, bisa la, bisa li. Ketika diikuti domir terlampir, dia pakai la. Ketika dia diikuti selain domir terlampir, dia menjadi li. Oke ya, itu yang untuk huruf la, lam. Nah ini, lam artinya untuk, milik atau mempunyai ya. Yang kita familiar itu untukmu agamamu gitu. Atau milikmu agamamu, seperti itu. Kemudian fi artinya di, ini udah kata-kata yang familiar ya. Oke, itu tentang huruf lam. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya itu ala, bata kaf lam waw min fi'an ala kata ila. Nah, untuk ala dan ila eh, ketika dia diikuti oleh domir terlampir, bukan domir terlampir lagi. Ini salah satu kebandelan mereka nih. Jadinya seperti ini. Ya kan? Eh, Ketika diikuti domir terlampir seperti ka, dia nggak jadi alaka, tapi menjadi alaika. Makanya teman-teman, ya Nabi salam alaika. Alaika. Eh, nggak pernah alaka. Seperti itu nggak ada ya kan? Kenapa? Karena ala diikuti domir terlampir. Dia berubah jadi alaika. Alaihi tawakkaltu. Alaihi, nggak alahi, tapi alaihi. Bukan seperti itu. Assalamu apa? Assalamu alaikum. Tuh. Jadi ala sama kum. Karena kum domir terlampir, maka ala jadi alaikum. Assalamualaikum.
Oke. Ila juga seperti itu. Ilaihi eh, marji'ukum. Ila kalau diikuti domir terlampir juga menjadi ilai. Ilaihi. Mhm. Tumma ilaina, ya kan? Ilaina itu. Oh, mana ini? Mar, ya. Kemudian ilaiha misalnya. Nah, pokoknya setiap diikuti oleh domir terlampir, ala menjadi alai, ila menjadi ilai seperti ini. Nah, itu adalah aturan khususnya. Gitu. Kemudian ketika min dan an ditambahkan kepada ma, maka penulisannya menjadi mimma atau amma, bukan eh, min. Ma seperti ini, tapi menjadi mimma. Mimma razaqnahum yunfiqun. Itu alif dia alif lam mimnya. Nah, atau amma an. An ya kan tambah ma. Jadi bukan seperti ini, amma. Untuk memudahkan membaca sebenarnya jadi seperti itu. Mimma amma ini bentuk penulisannya saja. Oke, kita lihat. Cari tahu apakah kata-kata berikut ini huruf jar fragmen. Ini salah nih. Cari tahu apakah kata-kata berikut ini jar wa majrur. Merupakan jar wa majrur atau bukan. Maksudnya seperti itu. Nah, nomor satu. Bil haqqi. Apakah dia jar wa majrur? Ya, Nah, karena apa yang huruf jarnya? pi. B. Oke. Kemudian al-haqqi I ya gitu Masrok. ya. Oke, jar. Nomor dua. Ka'asfin ma'kulin. Apakah jar wa majrur? Ya, Iya. ya, Yang mana? ya. Ka, 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 pintar. Kemudian diikuti asfin ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nanti latihannya dikerjakan. Eh, Nanti insya Allah teman-teman di sesi latihan kita setelah yang 14 hari lebih memahami ya. Kita kita juga melakukan review lagi kan, sembari latihan kita review lagi. Oke. Apa lagi? Untuk jar wa majrur ada yang mau ditanyakan? Boleh diulangin nggak Kak yang belakangnya kata-kata apa? Kata ganti kayak misalkan yang di nomor 7 itu tadi Kak. Nomor 7. Ah, ah, Nomor 7. halaman 27. Ah, Halaman 27. Oh, Hana kelewat. oh ya ini ya. Ah, ah. Ini yang iya deh yang di atasnya ya. Iya. Nah, fi jidha. Oke, sekarang apakah ini jar wa majrur? Ada huruf fi kan? Iya ada. Berarti jar wa majrur udah pasti. Kita tinggal menentukan majrurnya yang mana. Nah, ini teman-teman udah tahu bahwa ini adalah huruf jar.
Kemudian jidihah. Ada nggak yang teman-teman kenali di sini? Jidihah. Ha, Ha. ha, Yang H. ha, Ha. ha. Ha domir ya kan? Domir terlampir ya. Nah, sekarang jidi. Nah, di kan i, Jadi, jar. Nah, makanya ini majrurnya jadinya. Jadi ada 3 kata di sini. Kata fi, kata jidi, kata ha. Nah, yang bagian jar wa majrurnya yang mana? Yang bagian jar wa majrurnya yaitu fi jidi. Nah, ini jar wa majrurnya. Gitu. Oke. Oke, Kak. Oke. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Hana mau kembali ke pelajaran eh, idofah. Ingat kan, idofah itu terdiri dari dua bagian, apa saja? Tidak. Mudof. Bukan ya. Iya betul. Mudof dan mudof ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, kalau mudhaf dia ada 3 syaratnya. Yang pertama, dia harus tipis, tidak ada al atau tanpa al ya. Kemudian dia harus diikuti oleh jar, maksudnya diikuti oleh isim yang statusnya jar. Sedangkan mudhaf ilaih dia harus jar. Kan seperti itu. Nah, ingat teman-teman eh domir terlampir itu bisa nasab atau jar. Makanya ketika ada kata atau ada isim yang tipis tanpa al, contoh Rasulu. Ini tipis tidak ada al. Calon mudhof. Tinggal satu lagi syaratnya diikuti jar. Kemudian Hana kasih Rasuluhu. Rasuluhu. Hu itu merupakan domir terlampir. Bisa nasab atau jar. Oke. Karena Rasulu tipis tidak ada al, dia mau jadi mudhof, kita kasihlah kesempatan. Domir terlampir bisa nasab atau jar, kita anggap dia jar. Supaya Rasulu bisa sah jadi mudhof. Maka ini jadi mudhof dan mudhof ilaih. Lagi, kitabu. Kitabu tipis tidak ada al. Tinggal diikuti jar. Biar jadi idofah atau mudhof ilaih. Hana tulis kitabuna. Oke, kitabuna. Nah, merupakan domir terlampir, bisa nasab atau jar. Kasihlah jar. Kemudian, eh, apa lagi? Akma. Akmalu. Tipis tidak ada al. Karena kasih tambahan kum. Kum merupakan domir terlampir dari antum. Domir terlampir bisa nasab atau jar. Kasihlah jar. Supaya bisa sah jadi mudhof ilaih. Artinya apa? Setiap domir terlampir yang menempel pada isem tipis tidak ada al,
dia pasti jadi mudhof ilaih. Pasti jadi mudhof ilaih. Oke, Ana tulis aturannya di sini. Setiap damir terlampir yang menempel pada isem tipis tanpa al, maka akan menjadi oh, maka akan menjadi idofah. Karena udah bisa dipastikan domir terlampirnya memilih jadi jar. Seperti itu. Makanya kemarin Hana tandain kan ada soal-soal yang Hana tandain eh, di sini. Seperti contohnya nomor 5, burhanakum. Waktu itu belum belajar domir terlampir toh. Sekarang udah mempelajari domir terlampir. Maka di sini burhana tipis tidak ada al. Kita tahu kum domir terlampir. Oh, ini udah pasti idofah. Huma domir terlampir. Lihat aja ininya, tipis tidak ada al. Baina. Oke, udah pasti idofah. Gitu. Nomor berapa lagi? Muddatihim. Ya udah idofah lah, tipis tidak ada al. Ya kan? Rabbukum. Rabbu tipis tidak ada al, diikuti domir terlampir. Idofah. Gampang. Gampang sekali. Dan idofah yang seperti ini, yang ada domir terlampirnya, biasanya itu menyatakan kepemilikan. Misalnya, Rasuluhu artinya kan Rasul dia atau Rasulnya. Kitabuna artinya kitab kami. A'malukum artinya eh, amal kalian gitu, amal-amal kalian. Seperti itu. Menyatakan kepemilikan. Nanti penjelasan Hana bisa didengarkan ulang lagi sambil dilihat, sambil dikerjakan contohnya itu yang di halaman selanjutnya kan. Nah ini, isilah bagian yang kosong dengan kata ganti orang yang tepat. Nah, seperti ini. Sambil diulangi penjelasan Hana. Ya. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau yang nomor 9 gimana Kak? Yang halaman 22, Nomor 9 halaman 20. 23. Oke. Kuntum shodiqina. Oke. Yang pertama kita harus lihat ini, apakah dia isem tipis dan tidak ada al? Kuntum. Iya, tidak ada. Oke, tidak Tidak ada ada al. al. Oke, apakah dia tipis? Nggak tahu Kak. Nggak tahu karena akhirannya itu adalah sukun, ya kan? Sedangkan isem akhirannya selalu bukan selalu, sedangkan isem akhirannya rofa nasab jar u a i. Ini bukan Oh, u a i ya kan? Berarti oh, bukan isem, ini adalah sesuatu yang lain yang belum kita pelajari. oh gitu. Nah, jadi ini bukan idofah karena ini bukan isem. Kita tahu ini bukan isem. Oh, berarti sama kayak nomor 3 ya? Nomor 3. Oh, Nah, ini apa nih? beda lagi. Apa ketinggalan hurufnya nih sepertinya. Ya kan? Tuh ada harokatnya di bawahnya. Subhana. Min tahti sepertinya itu. Min tahti. Tahti. Oh, oh.
kita cek. Miftah Fikih. Halaman 23. Oh, tahtihim. Tahtihim. Tahtihi bisa juga. Oke, oke. Ini dihapus. Nah, ya. Tahtihi. Hi, tahu kan ini adalah domir terlampir. Nah, tahti apakah tipis? Tipis ya, Kak? Nah, ada al atau tidak? Tidak ada. Oke, tipis tidak ada al diikuti domir terlampir. Berarti sudah pasti idhofah. Tipis tidak ada al diikuti domir terlampir. Berarti idhofah. Lagi pula sebenarnya tahti merupakan salah satu spesial mudhof. Spesial mudhof. Nah, tahti, tahta, kalau udah spesial mudhof, udah jelas dia jadi mudhof ilaih ya kan? Gitu. Kayak bainahuma. Baina juga spesial mudhof. Tapi kalau teman-teman nggak hafal apa aja spesial mudhof, nah, kan kita udah belajar. Baina, ya, tipis tidak ada al, diikuti domir terlampir. Maka dia jadi idhofah, Ustazah Afan. ya kan? Ya, Ustazah Afan. Ya, Tahti sama tahta sama aja ya? iya. Yang berbeda adalah statusnya kan? Kalau tahta itu nasab. Kalau tahti statusnya apa? I. Tahti statusnya Jer. jar. Tapi artinya tetap sama. Oh iya. Seperti itu. Kemudian lagi, oke. Nah itu dia. Kembali ke atas. Enggak ke atas mana? Oh, mau tipis tebal. Tapi isu memiliki bentuk terus. Tadi ada lagi. Enggak ada di sini. Enggak ada ya. Sebentar. Oke. Nah itu dia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang nomor 46 itu kenapa bukan ini ya Ustazah? Jawabannya bukan idhofah. Kenapa bukan ibu? Nomor 46. Atau karena bukan isem juga ya, sama kayak tadi. Nah iya. Ini meskipun Kak ini kan la gitu loh. Ada an. Bisa jadi isim nasab. Tapi eh, teman-teman tahu ini artinya tidak ya. La. La. Tidak. Tapi kalau ada yang jawab juga ini idhofah, tipis tidak ada al, untuk sekarang dibenarkan, gitu. Siapa yang jawab ini idhofah, oke lah. Tapi Hana kasih tahu ini la artinya tidak, la itu tidak dikategorikan sebagai isem ya, gitu. Ada lagi? Oke, cukup. Kalau begitu kita sama-sama mengingatkan lagi bahwa apa? Kenapa kita mempelajari ini semua bahasa Arab ini? eh,
Tujuan kita adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara lebih memahami ayat-ayatnya, apa yang disampaikan olehnya, gitu ya, di dalam Al-Quran, supaya kita lebih paham dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, itulah yang membuat kita istiqomah, tetap jalan terus, gitu. Dan Hana sendiri sebagai yang menyampaikan materi, Hana nggak peduli mau yang ikutan belajar itu 100 orang atau 1 orang, bagi Hana sama saja. Kita nggak tahu keberkahan itu uh, diletakkan Allah di mana, gitu ya kan. Kalaupun Hana punya apa pendengar atau yang mengikuti pelajaran ini 1.000 orang, 1.000.000 orang, belum tentu ada keberkahan di dalamnya. Mungkin berhenti di orang itu saja. Tapi meskipun hanya ada 1 orang saja yang mengikuti pelajaran ini, kita nggak tahu 1 orang tersebut bisa jadi apa gitu. Itu kisah Ustadz sendiri ya, bagi teman-teman yang juga seorang pengajar. Nah, Ustadz itu ya, apalagi di negara seperti Amerika, yang mana bukan negara Muslim, bayangkan betapa sulitnya untuk mendapatkan sumber belajar yang seperti ini di negara Amerika sana. Dan itu masa-masa Islam Islamophobia di sana gitu kan. Kalau sekarang banyak orang-orang Barat, mereka udah terbuka gitu pikirannya tentang Islam, nggak membenci Islam, banyak gitu ya udah yang mengerti. Kalau zaman dahulu kan Islam dibenci, eh, dikatakan berbahaya. Jadi untuk menjadi seorang Muslim aja udah sulit, apalagi untuk mendapatkan sumber belajar yang seperti ini. Nah itu zaman-zamannya Ustadz baru mempelajari batakah lahu wa min fi'an ala hatta ilah. Nah, dan beliau waktu itu kesulitan juga karena masih seorang mahasiswa. Beliau tinggal di Amerika sana sendiri, membiayai kuliahnya sendiri. Nah, untuk datang ke kelas bahasa Arab ini, beliau harus naik bis saking jauhnya. Kalau dekat bisa jalan kaki, saya jalan kaki gitu. Karena jauh saya harus naik bis. Nah, demi untuk bisa naik bis ini, beliau rela nggak makan, supaya bisa bayar ongkos bis sampai ke tempat belajar. Kemudian juga bayangkan waktunya sebagai mahasiswa juga sebagai pekerja paruh waktu. Jadi apa yang beliau lakukan? Di selama perjalanan itulah beliau menghafal. Perjalanan pulang menghafal lagi. Atau mengulang kembali materi yang tadi dijelaskan. Pokoknya digunakan waktunya dalam perjalanan pulang dan pergi. Setelah kesulitan-kesulitan itu, ada satu hal lagi yang menurut Hana juga luar biasa ya. Jadi pertama, halakoh itu eh, banyak pesertanya. Kemudian semakin hari semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, tinggal 3. Jadi kata Ustadz, wah ini gawat ini. Jangan-jangan nanti gurunya nggak mau lagi ngajar karena muridnya semakin sedikit, kan gitu. Jadi Ustadz khawatir. Eh, Kemudian lagi tinggal 2 orang, hampir tinggal 1 orang kan. Jadi kata gurunya bilang, meskipun 1 orang aku nggak akan berhenti mengajar. Saya tidak akan berhenti mengajar, gitu. Jadi gurunya Ustadz juga kayak memberikan kepastian gitu, menenangkan Ustadz gitu. Jangan khawatir, meskipun cuman kamu doang, saya nggak akan berhenti mengajar. Nah, memang benar akhirnya tinggal Ustadz sendirian. Tapi bayangkan yang satu ini coba mengajarkan kembali apa yang dia pelajari seorang diri. Ini murid cuma 1 dari banyak, tinggal 1. Lihat keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala taruh di situ. Ustadz Nauman mengajarkan berapa banyak murid. Muridnya mengajarkan berapa banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya, coba bayangkan, itulah eh, Allah Subhanahu Wa Taala itu ya memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki, gitu. Jadi Hana juga seperti itu. Hana nggak mau teman-teman hanya 1 orang juga nggak apa-apa. Kita lanjut. Tapi Hana berharap
kita sama-sama istiqomah karena juga sama-sama apa istiqomah menyampaikan materi dan teman-teman juga terus semangat untuk terus ikuti pelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Gitu. Oke teman-teman, untuk malam ini kita cukup dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan boleh disambung di grup ya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Kak Hana. Kahana. Atas pembelajarannya hari ini. Iya, sama-sama. Iya. Sampai besok. Insya Allah.